Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini pembelajaran kita untuk kelas 7, tema kita adalah Yesus Sang Pendoa. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, kita akan awali dengan doa ya. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa menjadi pedoman kami dalam bertindak. Ajarlah kami untuk meneladan putra-Mu, berdoa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kami. Bantulah kami hari ini agar kami mampu memahami teladan putra-Mu dalam mengaturkan doa kepadamu. Bantulah kami mampu untuk melaksanakan ajaran putra-Mu, terlebih dalam ajarannya mengenai doa yang baik. Ajarlah kami untuk mampu berdoa, tidak hanya di mulut saja, melainkan berdoa dengan penuh iman kepadamu. Engkau kami puji dan kami sembah ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, kita sudah mengawali kegiatan kita dan doa. Di awal pembelajaran ini saya ingin kalian untuk memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya, kira-kira gambar apa ini ya? Oke. Nah, ini adalah gambar-gambar apa? Iya, Yesus sedang berdoa. Di gambar-gambar ini kita bisa lihat ya, bagaimana Yesus sedang berdoa. Lihat posisi Yesus berdoa. Ada banyak sekali ya sikap-sikap yang Yesus pakai ya. Tapi ingat ya, satu yang sama, yaitu Yesus berdoa dengan sepenuh hati. Yesus berdoa di tempat yang sepi, sendiri. Ini yang nanti akan kita lihat, bagaimana contoh dan teladan Yesus dalam berdoa. Nah, anak-anakku, kalau kita mau memahami tentang doa, kita harus tahu dulu tuh, doa itu apa sih? Ya, kita lihat sama-sama. Ya, jadi doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, itulah doa, ya, sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dalam doa yang baik, ya harus terjadi komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri, ya. Jadi, ketika kita berdoa, Tuhan berkenan mendengarkan doa kita. Dan sebaliknya, dalam doa, ada saat di mana kita harus membuka hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang menggema di dalam hati kita. Melalui bacaan kitab suci, atau melalui meditasi, dan permenungan pribadi. Nah, sering terjadi ya dalam berdoa kita hanya meminta-minta saja kepada Tuhan, dan dalam permintaan kita seolah-olah kita memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Nah, doa yang kita ungkapkan hendaknya secara tulus ya menyatakan kepada Tuhan, bukan merupakan doa yang hanya terucap di mulut, namun tidak kita ungkapkan dengan sikap penuh atau dengan sepenuh hati kita. Doa yang kita ungkapkan ya dengan sepenuh hati dan dengan penuh iman, serta kita mohon sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Anak-anakku, ya, bagi umat Katolik, teladan dalam hal berdoa itu ya Yesus sendiri. Pada saat Yesus berusia 12 tahun, ya, masih ingat peristiwa ketika Yesus mengunjungi bait Allah. Yesus menunjukkan prinsip hidup yang dimilikinya.
kepada Maria dan Yusuf saat mereka mencari Yesus di bait Allah. Yesus berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Yesus harus berada di rumah Bapaknya. Berada bersama Allah Bapa menjadi prinsip hidup Yesus. Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang berbagai sikap yang baik dalam berdoa, serta isi doa yang baik seperti yang diajarkannya kepada kita. Nah, doa Bapa kami adalah suatu warisan ajaran Yesus kepada kita yang kita ucapkan dalam setiap doa-doa kita. Bahkan seringkali kita mempersatukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan Yesus sendiri. Hal ini seperti terungkap dalam Injil Matius bab 6 ayat 5-15. Nah, bagaimana sih kita harus berdoa? Nah, doa yang baik ya, menurut Birkat Hamson, paling tidak berisi 3 hal, yaitu ada pujian, syukur, dan permohonan. Nah, jadi dalam berdoa hendaknya kita tidak hanya meminta-minta saja tanpa ada unsur pujian dan syukur kepada Tuhan. Nah, doa merupakan suatu sarana komunikasi yang kita gunakan ya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa yang baik, sekali lagi, terjadi suatu komunikasi yang timbal balik, yaitu antara kita dan Tuhan ya. Kita yang berdoa dan Tuhan sendiri. Maka sikap berdoa yang baik ya yang disampaikan oleh Yesus yaitu apa? Nah, nanti juga akan kita lihat ya. Yesus mengajarin kita ketika kita berdoa ya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dalam berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Inilah sikap berdoa yang disampaikan oleh Yesus untuk kita contoh dan teladani. Masuk ke dalam pintu kamar, tutup pintu dan berdoa kepada Bapamu. Ya. Dan juga apa? Doanya jangan bertele-tele. Nah, anak-anakku, belajar dari Yesus cara berdoa. Bagi Yesus, doa mengungkapkan kesatuan Yesus dengan Allah. Ya, Yesus selalu menemukan kesempatan untuk berduaan dengan Allah. Betapapun sibuknya Yesus tetap dapat naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Perhatikan gambar-gambar pada awal yang saya minta kalian untuk mengamati tadi. Yesus selalu melibatkan Allah saat menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, seperti dalam peristiwa pembaptisan, ya, saat memanggil para rasulnya, atau saat menghadapi sengsara dan wafatnya. Anak-anakku, seperti sudah saya singgung tadi bahwa doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa Bapa kami ini kita diajak oleh Yesus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, doa Bapa kami sesungguhnya mengandung 7 ungkapan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk memuliakan Tuhan, yaitu nanti bisa dibaca atau ditemukan di Injil Lukas bab 6 ayat 9-10. Sedangkan bagian kedua mengungkapkan kebutuhan kita yang berdoa. Itu nanti bisa dilihat di Injil Lukas bab 6 ayat 11-13. Nah, doa Bapa kami ini mengandung pujian atau penyembahan kepada Allah, menyerahkan diri kita kepadanya, pertobatan dan permohonan. Nah, sebagai refleksi, ya, sudahkah doa-doa saya sesuai dengan yang diajarkan Yesus? Nah, anak-anakku, itulah pertanyaan refleksi ya atas pembelajaran kita hari ini, di mana kita bisa meneladan bagaimana Yesus berdoa, baik itu sikap hati, ya, bagaimana berdoa dan apa sih isinya,
ya, isi doa-doa kita. Nah, anak-anakku, demikian proses pembelajaran kita hari ini. Semoga sungguh-sungguh memang doa menjadi sarana komunikasi kita dengan Tuhan, sarana kita untuk berdialog dengan Tuhan, mengungkapkan iman kita. Nah, di akhir pembelajaran ini kita akhiri dengan doa. Kita siapkan hati, kita akan berdoa. Kita mendaraskan Mazmur 5. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakanku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengaturkan persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi Engkau, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Kita sudah belajar dari Yesus, bagaimana Yesus berdoa, dan kita wajib meneladan Yesus sendiri. Nah, untuk penilaian, silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan doa. Kemudian, bagaimana sih isi doa yang baik itu? Kemudian, bagaimana teladan Yesus dalam berdoa? Kemudian yang terakhir, jelaskan ungkapan doa apa saja yang termuat dalam doa Bapa kami. Nah, ini silakan kalian jawab pertanyaan ini. Kemudian sebagai tugas, ya, sebagai nanti nilai keterampilan, kalian bisa lakukan ini. Ya, silakan nanti baca teks kitab suci dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13 dan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, setelah membaca nanti temukan dan kemudian tuliskan pesan apa saja yang disampaikan oleh Yesus kepada kita sehubungan dengan doa berdasarkan kedua bacaan Injil tersebut. Oke, silakan nanti kalau sudah selesai, silakan nanti kumpulkan lewat WA atau Google Form atau di Google Classroom. Oke, demikian proses pembelajaran kita. Semoga Tuhan Yesus selalu menguatkan kita, terutama dalam pembelajaran kita. Ya, Yesus mengajari kita bagaimana kita berdoa.
tidak hanya memohon tapi memuji, bersyukur. Ya, kita bisa contoh ya isi-isi doa dalam doa Bapa Kami. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Oke, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dulu supaya tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati. See you.